Saya kemarin dia anak-anak sekarang ya umur SMA Hmm. SMA kelas berapa gitu udah, Mam cariin saya psikolog dong. Banget. Mereka semua udah aware banget, dikit-dikit pengen ke psikolog, ke psikiater. Nah yang bingung orang tuanya. Iya. Karena masih ada stigma kan. Iya. Masih ada stigma, mereka juga pikir loh kenapa kamu harus ke psikiater. Oke. Udah deh ibadah aja, sholat aja. Iya. Kamu tuh kurang bersyukur. Nah mulai deh Kurang berdoa, kurang dekat pada Tuhan. Semuanya dibawa ke arah spiritual agama. Dan itu yang bikin anak zaman sekarang jadi anti sama agama. Oh iya? Benar. Segitunya? Segitunya. Banyak anak-anak muda zaman sekarang, mereka tuh memilih untuk tidak terlalu melakukan atau mengikuti ya ibadah atau ritual keagamaan, karena mereka merasa kok dikit-dikit semua dibawa ke agama. Jadi ada faktor parenting orang tua juga ya? Parenting, apalagi kalau misalnya orang tuanya nyuruh untuk beribadah tapi perilakunya buruk gitu. Iya. Jadi itu yang bikin anak muda zaman sekarang pengennya lebih liberal, modern, nggak mau dibawa-bawa ke agama gitu. Itu tuh yang bahaya sih. Jangan banyak banget ya orang tua yang mohon maaf ya, yang tidak terlalu menjalankan praktek-praktek sesuai yang diajarkan agama, dan juga tidak melakukan yang dilarang, tapi pribadinya ya. Yes. Tapi ini selalu mengajarkan kepada anaknya untuk beribadah atau menjalankan perintah agama gitu. Dan yang lebih parah nih Pak Helmi, kalau misalnya gini, dia tetap beribadah nih, alim lah orang tuanya. Ya. Tapi selingkuh, main cewek, terus kemudian main tangan, korup, abusive. Nah itu yang bikin mereka jadinya akhirnya ya udah benci jadinya sama agamanya, karena sebenarnya dia benci orang tuanya. Gitu. Itu lebih ngeri loh. Dan itu yang bikin anak zaman sekarang jadi anti sama agama. Oh iya? Benar. Segitunya. Banyak anak-anak muda zaman sekarang, mereka tuh memilih untuk tidak terlalu melakukan atau mengikuti ya ibadah atau ritual keagamaan, karena mereka merasa kok dikit-dikit semua dibawa ke agama. Dan kalau tadi Pak Helmi bilang NPD gitu ya, banyak anak muda tuh justru datangnya, dok kayaknya ibu gue NPD deh, dok aku stres, bos aku NPD gitu. Jadi mereka datang sebagai korban NPD gitu. Mereka mengalami NPD itu narcissistic personality disorder. Dan mereka tuh bisa sangat manipulatif juga, Pak Helmi, dalam untuk mencapai yang mereka inginkan. Misalnya mereka ingin mencapai sesuatu, ya mereka bisa saja tuh mungkin membuat seseorang itu merasa bersalah. Jadi memanipulasi secara emosi nih. Oh gitu ya? Iya. Gitu. Kalau istilah zaman sekarang nih gaslighting. Kesimpulan logis, jika Tuhan menetapkan hukum alam yang mutlak, konsisten, dan universal, maka doa tidak memiliki daya kausal untuk mengubah realitas fisik. Perubahan pada dunia nyata terjadi melalui pemahaman dan penerapan hukum alam yang dirumuskan dalam teori ilmiah yang teruji secara empiris. Secara kausal ilmiah. Pertama, doa tidak memiliki kepastian dikabulkan, tidak terverifikasi, dan tidak replikatif. Kedua, teori ilmiah bekerja konsisten dan menghasilkan akibat yang dapat diprediksi bila prosedurnya benar. Sains bukti empiris yang teruji diverifikasi dikabulkan otomatis.